Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu disehatkan Allah Subhanahu wa taala, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya dan dilancarkan pekerjaannya ya. Nah, insya Allah hari ini kita juga akan kedatangan tamu. Wah, tamu ini sangat luar biasa ya. Tamunya sangat luar biasa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang orang Islam itu kenapa sih harus punya usaha gitu ya. Nah, bersama kita ada seorang dosen muda, pengusaha juga, pendiri rumah bisnis Islam juga, orang yang sangat luar biasa yang insya Allah nanti akan 1 jam ke depan akan berdiskusi bersama kita semua, membahas tentang siapa sih yang memiliki usaha itu siapa gitu ya. Nah kalau misalkan kita mau punya usaha nih tapi modal kita pas-pasan, ini bagaimana sih bisa nggak sih gitu ya. Nah, kemudian teman-teman sebelumnya saya mau kasih info dulu bahwa kita insya Allah 1 jam ke depan akan berbincang-bincang ya dengan narasumber kita ini yang insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita dan kita doakan juga semoga yang sakit segera disembuhkan, amin. Amin. Yang sedang sempit segera diluaskan, amin. Yang sedang Amin. berusaha dilancarkan usahanya, yang bekerja dilancarkan pekerjaannya, yang belum dapat jodoh segera dipertemukan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya Nah, Rabbal. saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Abangda Ahmad Riansyah Parindori ME. Wah, luar biasa. Bagaimana kabarnya Abangda? Halo, sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Abangda? Lagi di mana? Di Medan atau di Jakarta nih? Di Medan. Di Di Medan. Medan ya? Masih di Masya Medan. Allah. Nah, eh, kasih sedikit dong bocoran-bocoran ini ya Bang Da. Nanti kira-kira yang Abang Da mau sharing ke kita ini untuk menambah semangat kita, itu sebenarnya apa sih sedikit aja di awal Abang Da? Baik. Di sini kita nanti akan berbagi kenapa saudara-saudara semua harus berwirausaha. Itu yang pertama. Kenapa Hmm. berwirausaha? Harus berwirausaha. Yang kedua, nanti kita akan cerita bagaimana nikmatnya jadi seorang pengusaha. Yang ketiga, nanti kita akan sharing bagaimana uh, serunya untuk jatuh bangun di dunia bisnis. Dan semua nanti keempat di akhir kita akan sharing, nanti semuanya akan dibalut dengan bagaimana caranya kita yakin dengan kuasa Tuhan atau ada campur tangan lain dari pergerakan kita begitu. Masya Bang, Allah, mantap bukan? Penasaran ya? Pasti kita penasaran banget. Nah, tapi teman-teman, sedikit tadi materi yang sangat luar biasa itu masih sedikit dari ilmu-ilmu beliau, orang yang sangat luar biasa yang ada di depan kita ini. Karena sesungguhnya beliau ini, selain dosen di usia muda, beliau juga pengusaha. Waduh, mantap banget nih. Nah, kemudian beliau juga pendiri rumah bisnis Islam. Masya Allah. Dan juga pengalaman-pengalaman di organisasi seputar usahanya ini sudah tidak diragukan lagi. Kalau kata orang Medan pasti tahu siapa beliau gitu ya, Masya Allah. Nah, kemudian Abang Da, ini kita ada segelintir pertanyaan dari sahabat-sahabat ini yang sebenarnya Hamartian Syahparinduri ini siapa sih? Saya kok kurang kenal gitu. Ada yang pengen mengenal lebih dalam tentang Amarian Syahparinduri ini. ya, Apakah di mana dianya, kemudian apa kegiatannya sehari-hari, kemudian apakah sudah berkeluarga atau belum, kemudian pekerjaannya ini sebagai apa dan praktisi di mana aja. Silakan Ketua. ya, senang sekali yang pertama bisa diundang oleh Bang Azhari. Ini teman lama. Masya Allah. Ini ceritanya ini kenapa bisa kita kenal, ini teman lama ini. Bang Azhari ini orang yang cerdas, pintar. Di kelas kami pernah kuliah bareng ya. Memang beda Masya kota, Allah. tapi suatu momen kita digabungkan dalam satu lokal. Beliau bisa menjadi mentor untuk kami kawan-kawan di kelas dengan berbagai pelajaran khususnya bidang ekonomi. Jadi kalau Masya Allah. tadi yang disampaikan Bang Azhari tadi sebetulnya saya mau sampaikan juga berbalik lagi bahwasannya yang spesial itu dan luar biasa itu atau kata abang kami Bang Ridwan ini abang kami sama-sama abang kami anak ajaib itu Bang Azhari sebetulnya. Masya Allah, anak ajaib. Makanya ini inilah
serunya kita bersilaturahim sehingga kenal dan bisa membuat momen yang semacam ini. Hari ini memang benar, tak kenal maka tak sayang. Saya mau kenalkan diri, nama saya Rian ya, asal dari Medan, lahir di Medan, besar di Medan, dan kita bergerak di dunia usaha itu karena kedekatan ataupun lingkungan yang mendukung kita berwirausaha. Kenapa begitu? Kami dan Bang Azari pernah satu kampus di Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, Medan, yang membahas setiap kuliahnya itu tentang bisnis, tentang ekonomi, tentang bisnis ekonomi. Kemudian karena adanya mindset itu, pemikiran itu, kami mungkin hal yang sama, satu frekuensi akan mencari kemana yang seru di luar dari kampus. Karena modelnya begitu, makanya Bang Azari sampai sekarang hari ini dia di Jakarta. Nah, saya tentunya belum sampai Jakarta ini, Bang. Tapi suatu saat saya susul nih Bang Azari. Yang kami cari adalah eksternal, ekstra dari luar, ekonomi yang ada, sampai kita tahu Syafi'i Antonio, ya, kita tahu Yusuf Mansur, kemudian kita tahu, ya kan, kita tahu ustadz-ustadz yang lain. Kayaknya sinyal kita terganggu apa sudah jelas, Bang? Agak-agak sedikit terganggu memang. Nah, kemudian ada juga yang penasaran nih. Sebenarnya Abang Riansyah ini gitu ya. Abang Riansyah ini pekerjaannya kesehariannya apa sih, Bang? Halo? Gitu. Ya. Nah, kemungkinan sinyalnya Bang Riansyah ini agak sedikit terganggu ya, karena mungkin faktor cuaca dan lain sebagainya. Nah, Abang Riansyah ini ada juga yang bertanya, sebenarnya Abang Riansyah ini pengalaman kerjanya atau sekarang pekerjaan atau tugasnya itu di mana sih, Bang? Gitu. Bang, ini sinyalnya udah jelas, Bang? Ini udah enak nih kayaknya. Nah, kalau untuk saat ini sudah. Oke, alhamdulillah ya. Saya juga merasakan sama enak sinyalnya. Hari ini saya sebagai seorang dosen, ya, PNS-nya di Stein Mandailing Natal. Saya PNS di Stein Mandailing Natal. Mandailing Natal adalah salah satu daerah Sumatera Utara. Salah satu daerah di Sumatera Utara. Nah, gangguan lagi. Dan sekarang ini saya dapat edaran surat tugas belajar untuk menyambung S3 di Malaysia. Nah, begitu. Saya masih stay di Medan dan menunggu bagaimana proses bisa Malaysia membuka boardingnya untuk kita berangkat ke sana. Ini masih belum, dan kalaupun bisa kita harus melewati karantina gitu ya. Masya Allah, mantap. Nah, kemudian Bang, kita juga penasaran nih pengalaman-pengalaman Abang di bidang usaha, khususnya itu di organisasi ataupun komunitas di bidang usaha. Itu sebenarnya di mana aja sih, Bang, saat ini aktif, Bang? Iya, dulunya kita waktu di kuliah, mungkin Bang Azari tahu ya kan, cuman kita mau kasih tahu lagi sama kawan-kawan yang lain. Kita pernah sama-sama memikirkan apa terobosan yang membuat orang senang dengan wirausaha, bahkan di kelas kita sering sharing, berbagi bagaimana untuk berwirausaha itu. Sampai-sampai saya mendirikan satu organisasi kecil, namanya Asosiasi Ribuan Pengusaha. Disitulah kita buat komunitas, ngumpul bareng, cerita, silaturahmi, dan bertransformasi. Hari ini, Bang, kita sembuhkan kembali giroh itu, walaupun bukan lagi mahasiswa S1. Kita buat rumah bisnis Islam, mudah-mudahan rumah bisnis Islam menyebar sampai ke seluruh pelosok Nusantara. Dan harapan kita adalah memperkenalkan wirausaha, memperkenalkan bisnis, memperkenalkan jualan, dagang kepada semua orang untuk kita menjadi pengusaha di Indonesia. Kenapa? Hari ini sangat miris sekali negara kita, tingkat tingkat wirausahawannya itu dari seluruh penduduk ya kira-kira bisa dihitung pakai jari persentasinya, begitu, Bang. Masya Allah, luar biasa, mantap. Berarti kita tidak sia-sia mengundang orang yang satu ini. Dan kita juga tidak salah ya, tidak salah orang gitu. Pasti nanti ilmu-ilmunya ini sangat luar biasa. Nah, kemudian Bang,
kasih juga kita dong tips bagaimana caranya menghadapi bulan Ramadan ini agar tetap semangat menjalani usahanya dan semangat juga dalam berpuasanya. Gimana nih Bang? Ya, puasa justru tidak menghalangi kita untuk menjalankan wirausaha, untuk menjalankan dagangan kita, untuk menjalankan proyek kita dalam tanda kutip. Tidak menghalangi, justru malah memberikan semangat karena lebih teratur dia, ya, lebih teratur dalam Ya, lain sebagainya bagus. Maka di bulan Ramadan ini justru makin segar pemikiran kita, ya kan, bangunnya sebelum subuh kan gitu, pemikirannya lebih segar untuk menjalankan usaha dan melakukan formula-formula yang baru. nah, berarti memang di dalam bulan Ramadan ini sebenarnya bukan hambatan untuk kita gitu berwirausaha gitu Bang ya. Bahkan ini juga bisa melatih kita untuk lebih Halangan disiplin dan lebih mudah Ramadan hadir, menjalani usaha usahanya pun begitu gagal, ya. tidak begitu. Bang Azhari masih tersambung saya. Ya, masih Bang. Tapi memang agak sedikit terputus-putus ini. Iya, Sinyalnya mungkin ya di sana ya. iya. Masya Allah. Berarti bisa dikatakan kalau misalkan bulan Ramadan ini sebagai muslim yang kuat gitu ya, apalagi kita sedang berpuasa, ini sebenarnya malahan lebih lebih bagus untuk kita berusaha karena melatih kedisiplinan kita gitu Bang ya. Dan lebih mudah juga kita untuk membuat ataupun untuk merancang apa-apa saja yang akan kita jual hari ini ataupun target pasarnya kita itu bisa kita tentukan karena kita bangunnya lebih pagi gitu ya. Ya. Nah, Iya, rencananya betul, juga betul, bisa betul. lebih awal gitu ya, Bang ya. Iya, benar sekali. Masya Allah, Ini mantap. strateginya Ini juga. sebenarnya Abang Riansyah ini sudah berkeluarga atau belum sih, Bang? Alhamdulillah saya sudah berkeluarga. Alhamdulillah sudah dikarunia anak satu. Dan ini amanah Allah Masya yang harus Allah. dibesarkan dan dijaga. Alhamdulillah, mantap, luar biasa. Nah, Bang, Semoga Bang kalau Azhari misalkan saat cepat ini, menyusul ya. Masya Allah, amin, amin ya Amin. Rabbal Alamin. Insya Allah tahun ini doakan, Bang ya. Amin ya Allah. Nah, kemudian Bang, tadi kan kita ngobrol nih, Abang kita dengar juga kisah hebatnya ini memang saat ini, Alhamdulillah Abang juga sebagai dosen, kemudian sebagai praktisi di bidang usaha gitu ya. Dan insya Allah juga sebentar lagi kalau misalkan memang COVID-nya sudah berakhir, Abang juga akan melanjutkan studi ke Malaysia S3-nya. Nah, kemudian Abang juga saat ini memiliki usaha. Nah, dari semua kesibukan itu, bagaimana sih Bang cara Abang membagi waktu antara karir dan keluarga yang saat ini sedang dibangun, begitu Bang? Ya, justru makin banyak yang difikirkan, semakin banyak yang dikerjakan, justru lebih nikmat dan semakin banyak personil, bukan lagi, makin banyak Ya, bantuan yang datang. terputus-putus Bang. Misalnya Mungkin ada bisa seorang diulang Bang. istri mempersiapkan mempersiapkan kita untuk makan, misalnya kan, memasak gitu, masak makanannya, mempersiapkan bajunya, beda. Ya, mungkin koneksinya dari Bang Rian ini agak sedikit terganggu ya teman-teman ya. Insya Allah Bang Rian ini akan terus bersama kita. Dan Abang Rian ini selain dari dosen, beliau juga pengusaha, aktivis juga, sudah berkeluarga juga. Insya Allah ilmu-ilmu yang dibagikannya ini nanti insya Allah akan sangat bermanfaat. Pantengin terus sambil Abang Riansyah ini eh, kita akan undang lagi karena mungkin sinyalnya low, jadi mohon ditunggu. Kita akan coba undang lagi ya. Sebentar. Nah, untuk kawan-kawan, sekedar informasi juga bahwa kita insya Allah dalam bulan Ramadan ini akan mengadakan seminar-seminar ataupun talk show secara online yang untuk membangkitkan semangat kita ya, membangkitkan semangat juang kita yang berusaha itu usahanya bisa semakin maju, yang memiliki target insya Allah targetnya tercapai gitu ya, dan insya Allah juga kita akan apa ya, kita akan merasakan lebih cepat lagi, lebih tepat lagi begitu ya.
Sambil kita menunggu Abang Riansyahnya kembali bersama kita, bila ada pertanyaan titipan, boleh ditanyakan via komentar ya Abang ya. Nah, sambil menunggu Abang Riannya, kita insya Allah akan undang lagi Bang Riannya. Nah, Bang Rian ini kita sudah undang lagi Bang Rian ya. Nah, ataupun Bang Rian juga bisa kirim permintaan Bang. Bisa kirim permintaan bergabung Bang, Bang Rian. Nah, sambil menunggu abang sekalian, pemirsa sekalian, penonton sekalian, ibu bapak sekalian, sambil menunggu Bang Rian bergabung bersama kita lagi, jangan pernah kita putus asa untuk segala sesuatu, apakah itu usaha, keluarga, dan lain-lain. Karena kalau misalkan kita yakin dengan diri sendiri, insya Allah apapun yang kita jalani, semuanya akan terkabul. Dan jangan lupa satu hal, jika teman-teman punya impian, maka tulislah. Karena kalau impian yang ditulis, itu insya Allah bisa terwujud dengan segera, dan teman-teman bisa lakukan langkah-langkah untuk mewujudkannya. Nah, sekarang sudah bergabung lagi sama kita Abang Rian nih. Nah, Bang Rian, ini tadi kita terputus nih ya, Masya Allah. Ini banyak yang nunggu nih Bang Rian nongol nih. Nah, Maaf saya tadi ya sinyal. betul, betul, betul. Masih ada yang penasaran nih Bang, bagaimana cara Abang membagi waktu antara karir, kemudian aktivisnya, kemudian sebagai pengusaha, dengan keluarganya Bang. Masih banyak banget yang penasaran nih Bang. Silakan Baik. Bang. Ya, saya mau izin ini yang bergabung mungkin ada juga yang sudah berumah tangga dan memahami hal ini. Betul, Dan betul, betul. yang paling nikmat adalah ketika sudah berumah tangga maka banyak yang dilebih gitu ya kan. Ketika mau makan ada yang masak, kemudian ketika pakaian sudah siap itu bukan berarti kita ada membantu, tapi memang ada yang membantu dari segi apa namanya pelaksanaan hidup ya, melaksanakan Masya kegiatan Allah. sehari-hari. Berbeda ketika lajang. Mungkin dulu kalau lajang pakai kemeja putih, nah di sini jorok-jorok, sekarang nggak lagi. Itu yang membedakan gitu ya. Dan yang paling penting esensinya adalah ini lebih semangat gitu untuk memikirkan masa depan, mau dibawa kemana perahunya, karena kemarin kita cuma perahu kosong gitu kan, sekarang sudah ada rekan-rekan yang dinamakan keluarga gitu. Jadi lebih lebih happy gitu bang, lebih banyak tantangan, lebih Lebih tenang. mudah ya Bang ya. Nah, kata Bang Rian tadi, kalau kita sudah berkeluarga, ini lebih mempermudah kita, bukan mempersulit. Insya Allah saling membantu gitu ya. Nah, saat ini Abang Riannya mungkin koneksinya sedang tidak baik, tetapi jangan khawatir kawan-kawan. Insya Allah kita akan membahas semua yang mau diberikan oleh Abang Rian ini kepada kita, Insya Allah ya. Insya Allah Ramadan juga ini berkah, semakin berkah ada atas kehadiran keluarga juga gitu ya Bang ya. Insya Allah gitu ya Bang ya. Halo Bang Rian, masih terhubungkah? Halo Bang Rian. Halo Bang Rian. Wah, Bang Riannya terputus lagi. Insya Allah sebentar lagi kita akan undang lagi Bang Riannya. Sambil Bang Rian ini kita komunikasikan agar berpindah posisi ya teman-teman ya. Nah Bang Rian tadi sampaikan mungkin ada juga penonton yang sudah berkeluarga gitu ya. Sebenarnya keluarga itu bukan sebagai penghalang, bahkan keluarga itu sebagai penyemangat kita agar kita lebih giat lagi gitu ya, agar kita lebih giat lagi menjalankan usaha, giat lagi dalam berpuasa, giat lagi dalam melakukan aktivitas lain gitu ya. Dan mohon doanya juga nih agar saya juga bisa cepat menyusul gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman mau berdiskusi langsung dengan kita, bisa via DM, bisa juga
berdiskusi secara live gitu ya. Kalau misalkan teman-teman juga, wah saya minta diundang dong, orangnya ini gitu ya, beliau akan memberikan ilmu tentang ini. Boleh DM kita, nanti insya Allah kita komunikasikan gitu ya. Nah, saat ini kita akan terhubung lagi dengan Abang Darian Syafariinduri. Nah, tetap stay tune ya, tetap stay tune karena banyak pembahasan ini yang insya Allah luar biasa. Kita juga akan dapatkan ilmu-ilmunya dari Abang Darian ini. Masya Allah sudah Ya, pindah kita posisi. pindah tempat ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, insya Nah, Allah lebih kemudian bagus. Abang Day ini sudah, wah berpindah tempat lebih terlihatan gantengnya gitu ya. Masya Allah. Dan sinyalnya lebih bagus ya. Ya, mudah-mudahan sinyalnya lebih bagus gitu ya. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang penasaran, Abang Daryansyah ini membagi waktu antara karir dengan keluarganya. Beliau ini selalu berkomunikasi dengan keluarganya ketika ingin melakukan sesuatu. Sehingga kemanapun beliau pergi, nah keluarganya ini tahu gitu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Abang Rian tadi juga, keluarga itu bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai tombak, ujung tombak atau pendukung yang sangat mendukung kegiatan-kegiatan beliau ini. Jadi kalau misalkan kawan-kawan tipsnya supaya bisa membagi waktu antara karir dan keluarga itu silahkan berkomunikasi dengan baik gitu ya. Nah, kemudian Abang Darian Syah juga ini ya, Ya, ini juga sebagai ya. lulusan ekonomi. Waduh, jadi lulusan ekonomi dari mulai S1 sampai S2, bahkan di lulusan ekonominya ini jurusannya adalah ekonomi Islam. Masya Allah. Kalau misalkan kita berbicara Islam itu insya Allah Rabbata lillahi ta'ala ya. Untuk ekonomi Islam sendiri kita berarti tidak meragukan lagi Abang Darian Syah Parinduri ini. Nah, kemudian Bang, kalau misalkan kita berbisnis ataupun memiliki usaha, itu menurut Islam itu bagaimana sih Bang? Dan itu yang kita sampaikan tadi, Bang, tidak terlepas semua atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Menurut Islam, Allah. jadi berbisnis, berwirausaha itulah anjuran dalam hidup. Karena Islam, Ya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pionirnya mengajarkan kita umat Islam, ya kan, manusia ini ya, untuk berdagang, berbisnis. Jadi memang ini kalau bicara tentang bisnis ya memang punyanya Islam, begitu. Jadi memang ciri khas Islam itu harusnya jadi pengusaha. Maka di ibu kota provinsi yang ada di Indonesia harusnya yang mendominasi wirausaha atau wirausahawan yang besar banyaknya harusnya umat-umat Islam. Maka kita selalu berdakwah, mencoba untuk memberikan pandangan, ya, membuka pola pikir jamaah untuk dekat dengan wirausaha, bukan malah menjauhi wirausaha karena mungkin takut tantangan atau tidak merasakan apa-apa dari usaha itu. betul, Malah betul, betul. ada yang menganggap hina ketika dia jualan, itu ada. Jadi memang pola pikir ini harus disampaikan, dakwah ini harus dicurahkan kepada umat Islam, bukan hanya dulu. Kalau dulu kita sholat, begitu siap sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kanan kiri rupanya masjid diapit oleh kuburan yang banyak. Nah ini sekarang ya, ke depan harusnya begitu sholat, masjid itu di tengah-tengah ruko, perkantoran, di tengah-tengah mall. Sekarang di Medan ini kan sudah ada mall di sebelah masjidnya, ya kan? Ada namanya Masjid Agung di sebelah kantor gubernur, sebelah Masjid Agungnya mall besar, namanya Sun Betul, Plaza. betul, betul. Ya, karena mallnya lebih besar dari masjidnya, giroh ataupun semangat pemimpinnya untuk membesarkan masjidnya ada, itu bagus. Dan masjidnya sekarang sudah dibesarkan. Mohon doa kita masyarakat seluruh Indonesia, karena Bang Azhari ini ada di ibu kota, di Jakarta, pastilah mungkin penonton-penonton Instagramnya ada orang Jakarta. Mohon doanya juga untuk masjid ini cepat selesai. Amin. Apa namanya? Ya Bang, Tes. begitu kurang lebih. Masih nyambung ya Bang ya. Nah, kemudian Bang, pondasi kita sebagai orang Islam. Nah, sebagai orang Islam kita kan tidak terlepas dari
perintah Allah ataupun sunnahnya Nabi ataupun kewajiban dari Nabi kita sendiri. Nah, sebenarnya pondasinya sebagai seorang pengusaha itu apa sih, Bang? Ya, sebagai seorang usaha yang paling penting kita harus punya niat. Ya, fondasinya itu niat dulu. Kita mau jadi pengusaha atau tidak, maka diniatkan dalam diri mau jadi pengusaha atau tidak. Mungkin Bang Azhari ya ketika memulai usaha pasti memandang aku harus jadi usaha, memasang niat itu dan memandang peluang-peluang Betul, yang ada. betul, betul. Maka niat itu diteruskan dengan memandang peluang, kemudian dilaksanakan. Karena kata Bob Sadino, usaha yang sebenarnya adalah melaksanakan usaha, bukan teori sana sini katanya kan. Cuman hari Ya, ini kita ingin bergerak seperti ini semata-mata ingin mendakwakan usaha kepada seluruh umat Islam, ya kan, karena judul kita orang Islam harus, orang Islam harus, maka kita harus syiarkan bahwasanya kita harus jadi pengusaha, begitu, iya, memang betul harus banget. dilaksanakan gitu. Masya Allah. Berarti memang kita memang udah ada pondasinya dan sudah ada anjurannya juga dari Dan anjuran juga Allah dan Rasulullah juga bahwa betul, betul, 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah betul. dari usaha gitu ya Bang ya, Masya Allah. Jika kita Nah melihat kemudian kita Bang sebenarnya, Rasulullah, memang hmm, itu rata-rata dari kecil sampai dengan besar Rasulullah dekat sekali dengan perdagangan, ya, mulai betul dari betul betul. ikut mengembala, kemudian punya ternak sendiri, kemudian kenal Siti Khadijah radhiyallahu anha dengan bisnis yang luar biasa, ya kan? Dan tidak jauh dari itu ada di Islam. Begitu. Masya Allah. Berarti memang sebenarnya dari Nabi kita sendiri semuanya pengusaha gitu Bang ya. Dan Yes, eh, sebenarnya kasih dong kita sedikit Bang gitu ya. Kasih kita sedikit pandangan tentang bagaimana sih gambaran di zaman Rasulullah itu saat memiliki usaha ataupun membangun usaha supaya kita juga termotivasi bisa menjadi pengusaha gitu Bang. ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbisnis itu nggak mikir-mikir panjang dia, ya. Ya, Dia lihat beliau Rasulullah amati, beliau beliau menyaksikan, beliau mengikuti malah awalnya ya, mengikuti mengembala, kemudian mengamati, kemudian memulai sendiri, kemudian berjumpa dengan istri yang seorang pengusaha, melaksanakan usahanya, tidak bukan bukan mentang-mentang istrinya atau belum jadi istrinya, apalagi seorang yang suka sama dimanfaatkan, ya kan, dimanfaat. Rasulullah nggak begitu, justru malah Rasulullah berdagang betul betul betul. untuk dirinya dengan saudagar kaya Siti Khadijah yang punya modal gitu. Jadi kita kalau misalnya berbisnis itu tirulah Rasulullah dengan begitu Mm-mm. banyak kisah yang kita tahu, dan modal itu ketika dibenturkan kita pada modal tidak punya, saya tidak punya modal, tidak punya kuasa, tidak punya uang untuk memulai, lihatlah Rasulullah bagaimana memulai usahanya gitu kan, yang Betul. menjual barang Siti Khadijah begitu, apa modalnya begitu, kemudian berternak, bagaimana mengikuti keluarganya gitu. Jadi ya berbisnis ini memang hablum minan nas yang kuat, kita satu sama lain saling butuh, ya. Kalau ada yang bilang motivator bilang nggak bagus kalau misalnya masih usaha itu tidak apa namanya tidak mandiri, masih dengan keluarga, itu saya rasa masih salah. Ketika Anda ini yang beruntung keluarganya seorang pengusaha, maka jadilah pengusaha. Ya, jangan malu-malu dibilang orang-orang itu kan karena usaha keluarganya. Tidak, justru itu menjadi jalan awal, karena memang ada guru saya bilang, mentor saya bilang, salah satu penyebab orang jadi pengusaha yaitu tinggal di ruko. Nah, itu berarti memiliki makna bahwasannya dia anak pengusaha. Begitu bangun-bangun dia di depan rumahnya udah toko. Nah, itu hal Masya Allah. yang menjadikan dia seorang pengusaha. Satu lagi ya, karena kepepet, mungkin harus bangkit, dia harus memulai semua usaha dari nol itu. Jadi ada karena gennya, keturunannya, kemudian karena tinggal di ruko, ketiga karena kepepet. Kalau karena gen atau keturunannya, biasa pengusaha itu keturunan-keturunan Padang, orang suku Padang, Tionghoa, ya, orang yang suku-sukunya memang arahnya ke situ, orang Arab, memang pengusahanya di bidang-bidangnya juga itu. Ketika kita bicara level keturunan, ketika kita bicara level tadi tinggal di ruko, berarti
ayahnya, ibunya seorang pengusaha, begitu bangun-bangun di bawahnya udah toko elektronik. Dan dia Masya meneruskan Allah. itu kedua. Ketiga, kepepet. Kepepet ini bukan berarti negatif, dia melihat peluang yang ada walaupun orang tuanya mungkin bukan pengusaha. Nah, itu yang menghiasi jalannya hidup. Bukan ujuk-ujuk kita hebat sendiri, wow sendiri kan, tiba-tiba jadi pengusaha sendiri, itu nggak bisa. Memang nilai sosialnya ini tinggi. Untuk menjadi pengusaha itu perlu hablum minan nas yang kuat gitu. Masya Allah. Nah, kawan-kawan, ini kita lebih penasaran lagi ya. Kita harus gali ilmunya lebih dalam lagi nih kepada Abang Daryansyah nih. Karena tadi bisnis menurut Islam itu memang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW terdahulu. Dan itu juga sebenarnya usaha itu tidak harus ribet gitu. Yang penting Ya, niat kita gimana gitu kan. Nah, ada juga kondisi-kondisi yang seperti yang disebutkan tadi, salah satunya adalah kepepet, the power of kepepet gitu ya. ya, Nah, kalau misalkan ya, itu sudah terjadi, insya Allah ya semuanya akan dilakukan. Apalagi kalau misalkan sudah berkeluarga, di PHK pula gitu ya. Mau nggak mau itu harus main. Masya Allah, luar biasa nih. Nah, kemudian Bang Rian, ini kita juga penasaran nih, sebenarnya apa sih enaknya jadi pengusaha itu? Nikmatnya jadi seorang pengusaha itu apa sih gitu Bang? Mohon dijelaskan Bang supaya kita juga lebih termotivasi lagi supaya bisa mempunyai usaha sendiri. Ini gimana nih Bang? Ayo. ya, ini sharing ya, sharing Nah, kenikmatan. Jadi pengusaha itu nikmat, enak, ya kan? ah, Karena mendapatkan hasil, keuntungan. Nah, itu yang pertama. Kalau misalnya yang lain, misalnya bekerja, dia mendapatkan gaji bulanan yang sudah dipatok berapa setiap bulannya. Tapi kalau pengusaha dia dapat keuntungan dari setiap gigihnya usahanya. Begitu. Masya Allah. Itu yang membedakan. Kemudian mengenai keuntungan lagi, seorang pengusaha dapat hasil dari APAJ. Nah, APAJ. Kalau seorang karyawan ataupun pegawai dapat dana ataupun gaji dari APBD. Nah, itu beda ya. Beda sekali. APAJ itu APBD apa tuh Bang? apa aja dari semua yang Oh, dia miliki. apa aja? Bahasa Jakarta APAJ. Tapi kalau misalnya seorang karyawan, pegawai dia dapat cuman terbatas di APBD. Tapi demikian Masya Allah. seorang pegawai tidak menutup kemungkinan ia bisa jadi seorang pengusaha pula. Betul, 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 betul. Nah, berarti ini kawan-kawan udah tahu kan nikmatnya jadi seorang pengusaha ini setiap hari pegang uang itu intinya tuh. Nah, Dan APAJ. kemudian kalau yang jadi pegawai kita juga tidak bilang itu buruk, bukan. Semua profesi itu bagus. Hanya saja pegawai kita sarankan buka usaha biar penghasilannya double lebih besar gitu ya, Bang ya. Benar, Masya Allah. setuju. Hmm. Nah, Nah, kemudian gimana lagi nih Bang? Nikmat-nikmatnya lagi nih Bang, gimana nih Bang? kemudian Biar kita kita makin semangat gitu Bang. kemudian kenikmatan selanjutnya adalah kita punya banyak kawan yang setiap kita jajalkan usaha, kita bisa punya kenalan, bisa punya relasi, punya kawan-kawan baru, itu merupakan hal yang kita harus syukuri karena Indonesia dengan beragam jumlah penduduknya ini kita bisa dekati satu persatu, itu sangat wow kan, dahsyatnya itu kan hubungan itu. Jadi memang perlu punya kawan banyak. Dengan cara apa? Dengan cara berdagang, dengan cara berwirausaha. Itulah yang saya rasa beruntungnya ketika berbisnis, kita punya banyak kawan, kita punya banyak relasi. Bahkan ketika kita dengar, mungkin dulu belajar SD ya, VOC ya kan, menyebarkan Betul. uh, penjajah itu kan, masuk dengan jalur berdagang, ya kan. Kemudian Islam juga jalur berdagang, menyebarkan agama juga dengan jalur berdagang. Itulah pentingnya relasi yang kita rasa banyak didapat dari berbisnis, berdagang. Masya Allah. Nah, kawan-kawan, ternyata selain dari kita pegang uang tiap hari, kita juga lebih mengenal masyarakat, lebih banyak bersosialisasi, lebih banyak kenalan, lebih banyak teman, dan Ya, itu merupakan salah satu ajang silaturahmi. Karena silaturahmi itu salah satunya keuntungannya adalah membuka pintu rezeki, gitu ya. ya, Masya Allah, ini banyak banget nih ternyata yang hadir nih Bang. Ada yang dari Medan, ada yang dari Aceh, ada yang dari Jawa juga ini, ada yang dari
Kalimantan juga ada, Masya Allah, dari Jakarta Timur, Rumah UMKM Rahmi Intan Yahya, selamat bergabung. Nah, ini juga teman-teman kita dari Sabang sampai Merauke, itu semuanya menonton ternyata, Bang. Ada yang Siap. dari yang saya sebutkan tadi gitu, Bang. Jadi, nggak hanya tidak hanya tertuju kepada Medan dan Jakarta saja, semuanya pada hadir ternyata nih, Bang, Masya Allah. Nah, Ya. Bang, ini nikmat sebagai seorang wirausaha atau pengusaha tadi sudah Abang jelaskan. Kemudian bisnis menurut Islam juga sudah Abang jelaskan. Nah, kemudian orang Islam juga harus mempunyai usaha itu juga sudah Abang jelaskan gitu, Bang ya. Nah, tapi kadang-kadang ada orang yang jadi pesimis nih, Bang. Mau buka usaha pesimis karena dia tidak punya modal ataupun modalnya pas-pasan. Nah, kalau misalkan terjadi hal-hal yang seperti ini bagaimana yang harus kita lakukan nih, Bang gitu? Ya, ini pertanyaannya untuk menggugah kita semua, untuk membuka mata kita besar-besar ya, wah gitu ya. Betul, Melihat Bang. bahwasannya dunia ini tidak sesempit untuk diri sendiri saja. Dunia ini Hmm, banyak orang, di dunia ini banyak manusianya. Maka ketika kita katakan tidak, kita terganjal dengan modal, kita tidak punya ya, modal, maka kita bagaimana harus memulai gitu ya. Saya terinspirasi oleh kisahnya Kiai Haji Yusuf Mansur ketika Masya Allah. berdakwah. Dia sampaikan bahwasannya eh, ada seorang pemuda menjual pakaian, ya kan, menjual baju, Betul. tapi tidak punya modal dengan cara ia mendatangkan eh, toko untuk menjualnya itu. Jadi dia yakin bahwasannya dia bisa jualan tapi bukan dengan modal yang ia punya. Maka dari itu Hmm, ini harus diterapkan bagi kita. Hablum minannas, bangkitkanlah, bangunlah, bangun relasi, jangan pernah malu, jangan pernah sungkan. Apa namanya, hidup ini makhluk sosial, kita punya hubungan dengan yang lain untuk membangun hubungan, punya silaturahim, ya kan. Memang fitrahnya kita untuk berkenalan dengan yang lain, ya kan. Lita arrofu, itu hidup manusia itu prinsipnya lita arrofu, ya kan, saling berkenalan gitu ya. Saya punya kawan abangan kelas saya yang berhasil di ibu kota juga, seperti Bang Azhar ini yang sekarang berhasil di ibu Masya. kota. Nah, nanti dia katanya mengundang saya ke sana itu. Ditunggu undangannya kan. Nah, Saya siapa tuh namanya tuh, Bang? Sebut aja, Bang. ya, namanya Maulana Hasan, Bang Maulana. Bang Oh, Maulana, Bang Maulana, Bang iya, Molen. saya mau bicara Masya beliau untuk Allah. menginspirasi kita dan diri sendiri. Saya sangat terinspirasi dengan kisahnya. Awalnya ke Tanah Abang, kurang lebih saya tahu ceritanya itu dia menjual batu. Kurang lebih ya, Betul, betul, betul. kawan saya dia menjual batu di Tanah Abang. Jadi karyawan jual batu, cincin batu itu ya kan. Kemudian Betul, dia betul, betul, betul. berpikir melihat situasi Tanah Abang ini jual pakaian, fashion yang luar biasa gitu kan. Banyak sekali Betul. pakaian-pakaian yang terpampang di toko ini. Lalu dia berpikir Instagram ini adalah media sosial yang bisa menghubungkan orang, bukan hanya di satu tempat Tanah Abang tapi seluruh Indonesia. Buktinya hari ini kita beda kota, yang harus naik pesawat 2 jam bisa kita tatap muka langsung, walaupun tadi awalnya terkendala dengan sinyal. Saya sudah pindah, alhamdulillah sinyal, Betul. ya kan. Jadi beliau beliau mainkan Instagramnya untuk foto-foto ini tuh Tanah Abang tanpa modal sama sekali. Kalau dibilang, bang itu kan Betul. handphone itu kan modal. Sekarang kita nggak usah bicara modal itu handphone ada atau tidaknya handphone. Semua orang, semua manusia sudah pakai handphone. Bahkan anak SD belajar itu sudah Betul. pakai Android. Nah itu Iya, kan iya, hanya, betul, betul. hanya membuat pesimis-pesimis baru dalam hidup. Kita hilangkanlah pesimis-pesimis yang dicipta-ciptakan. Tapi ketika kita sudah punya handphone, yang dilakukan Bang Maulana Hasan itu hal yang tepat. Apa namanya, foto-foto semua toko yang ada di Tanah Abang, lalu dia share di akunnya, ya kan, dia jual dan orang pesannya secara online dan dia bisa menyiapkan barangnya langsung dari Tanah Abang ke seluruh pelosok Nusantara dengan tanpa Betul. modal. Tanpa modal. Nah, ini kita harus buat, kita harus semangat, apapun yang kita lakukan harus yakin. Kemudian keyakinan itu memang harus tumbuh. Orang Islam harus. Nah, berarti kan udah memerintahkan kita ini dengan judul Bang Azhar ini, harus lu gitu ya, harus yakin, harus punya usaha, karena di dalam surah Al-Asr sudah dijelaskan, demi masa sesungguhnya ini manusia rugi kecuali orang Hmm. yang
yakin. Udah jelas itu kata siapa? Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa, mantap nih. Iya. Wah, teman-teman makin penasaran lagi kan ilmu-ilmu dari Bang Rian tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman yang punya usaha, saya ulangi, teman-teman yang punya modal pas-pasan, jangan khawatir, jangan takut untuk buka usaha, jangan takut untuk punya usaha. Karena sekarang ini bahkan di zaman teknologi, ini saya tambahkan, di zaman teknologi ini kita tidak perlu modal uang yang banyak. Kita bisa menjadi reseller, kita bisa menjadi dropshipper, dan kita juga bisa membuka peluang usaha itu dengan yang tadi tipsnya Bang Molen, foto-fotoin aja punya orang gitu kan, dan kita share. Nah, kalau misalkan itu terjadi dan kita bisa jualkan, nah itu saya sangat yakin Anda juga bisa jadi pengusaha. Dan sedikit bocoran nih Bang, saya sendiri juga dulunya awalnya itu hanya sebagai dropshipper Bang. Nah, alhamdulillah sekarang sudah bisa stok barang gitu Cik. kan. Nah, untuk kawan-kawan, kita mendapatkan ilmu sudah. Kita tahu nikmatnya jadi pengusaha itu sudah. Kenapa orang Islam itu harus punya usaha, kita sudah tahu tadi. Kemudian buka usaha dengan modal pas-pasan, kita juga sudah tahu. Nah, kita sekarang akan, nah ini harus stay tune nih, dan harus pasang kuping nih. Karena saat ini ya, Bang Rian akan membagikan usaha ataupun bisnis yang saat ini sedang dijalankan oleh beliau. Nah, ini akan dibagikan kepada kita-kita nih. Nah, silakan didengarkan. Bang Rian, Bang Rian sekarang bisnis apa sih atau usaha apa sih Bang gitu? Kita boleh tahu dong Bang. Tolong ceritakan sejelas-jelasnya Bang gitu. Silakan Bang Rian. Oke, Bang Azari, terima kasih. Kita hari ini melihat peluang yang ada secara Masya Allah. benar-benar dinamis, karena hakikatnya seorang pebisnis itu harus melihat peluang secara dinamis, bukan statis. Kalau statis berarti dia kerja kantoran yang paginya Betul. paginya fingerprint, sorenya fingerprint atau faceprint, habis itu pulang. Dan saya juga sebagai seorang pegawai PNS, dosen, yang melakukan hal yang serupa, tapi tidak lupa juga wirausaha ini sayang kalau diabaikan. Ya kan? Masya Allah. Keluarga ini memang lagi penuh dengan rintangan karena memang COVID ini membuat aktivitas tidak di tempat tapi di rumah masing-masing. Kalau bahasa Medannya di kampung masing-masing, kuliah di kampung masing-masing, kita ada kos-kosan keluarga. Nah, ini orang tua yang hebat ya. Ibu saya punya ide yang luar biasa brilian untuk menciptakan usaha kos-kosan ini yang saya yakin akan terus kami bantu, keluarga akan bantu, dan kami siap untuk memberikan inovasi kreativitas Inovasi baru, iya benar-benar. kos-kosan ini. Ini tetap akan terus kita jaga dan berdiri. Itu. Kemudian setiap peluang yang ada, termasuk ini Lebaran sebentar lagi, kita akan siapkan kue Lebaran ya. Mudah-mudahan bisa menyebar ya, minimal di Kota Medan, harapan kita untuk kenal, karena ini tahun semalam juga kita laksanakan. Jadi kalau mau pesan kue Lebaran, nomor saya sudah saya kirim di situ. Bang Azari bisa sematkan nanti 0821 6311 9497. Nah, itu nomor saya, terhubung ke WhatsApp. Jadi yang mau pesan kue Lebaran bisa. Begitulah enak jadi pengusaha, sambil jadi pembicara, jualan juga di sini. Nggak perlu malu-malu. Ya kan? Betul, betul, betul. Itu open reseller. Nah, Bang, itu tadi usahanya kue lebaran. Tadi selain kue lebaran ada lagi nggak Bang kira-kira Bang? Ya, kita sama keluarga sudah lama ada kos-kosan. Nah, ini akan terus kita berikan inovasi, walaupun sekarang di masa pandemi anak kosnya kurang karena pada nggak Ya, kuliah ke kampus. Nah, apa inovasinya? Mungkin nanti dibuat dia sewa per hari, atau juga lebih melihat peluang kepada karyawan-karyawan yang bekerja di daerah kita buka kos-kosan ini. Nah, itu ada kos-kosan, ada peluang kue Lebaran, nomor Instagramnya sudah, nomor WhatsApp saya sudah saya share. Kemudian betul, betul, kita betul. Selain kita, kos-kosan ada lagi Bang? kita hari ini ya mau membuat wedding organizer, persiapan apa namanya syawalan pernikahan. Nah, jadi yang mau
pestanya kita atur sedemikian indah. Itu nomor WA-nya juga saya kirim tuh, 0821 6311 9497. Nah gitu. Dan sedang berjalan hari ini kita main di kurma, Bang. Jadi kurma ini luar biasa kencangnya. Saya yang merasakan indahnya Ramadan, kencang sekali orang yang pesan kurma, ya. Mungkin bisa dihubungi juga 0821 6311 9497, terkoneksi ke WhatsApp juga. Saya juga tidak menutup diri ketika ada tawaran kawan-kawan, misalnya kurmanya lebih murah, Bang, ini ada stok kurma lebih murah, ambil sama aku aja. Kita bisa komunikasi di WhatsApp saya tadi. Nah, begitulah indah Nah, gitu. Masya Allah. Selain kurma ada lagi nggak nih Bang? Banyak yang penasaran nih Bang. Ya ada lagi ketika mau diadakan kita adakan. Masya Allah. Nah kawan-kawan ini Tapi peluang nih fokusnya untuk kita di kawan-kawan semua situ, nih. fokusnya Yang teman-teman yang kita punya barang gitu ya, yang pengen dipasarkan oleh Bang Rian gitu ya, teman-teman yang punya barang yang pengen dipasarkan oleh Bang Rian. Nah, itu boleh banget tuh. Nah, sekarang yang jelas itu Bang Rian ini adalah seorang anak pemilik kos-kosan, kemudian juga menyediakan kue lebaran, kemudian kurma. Nah, kemudian ada juga usaha-usaha lain. Nah, teman-teman nanti bisa berdiskusi lebih lanjut nih tentang usaha apa aja. Atau teman-teman punya usaha, pengen dijualin sama Bang Rian. Bang Rian kan punya banyak koneksi nih. Nah, itu bisa banget gitu, Masya Allah. Nah, Bang Rian, adakah usaha Abang yang kira-kira bisa diresellerkan atau bisa dijual ulang oleh orang lain gitu, Bang? Kira-kira ada nggak, Bang? Gitu? ya jelas ada sekali. Dengan Anda menghubungi 082163119497, Anda bisa langsung menjadi reseller kue lebaran tanpa modal, ya kan? Nanti Masya Allah. ini kita persiapan lebaran ini ada beberapa minggu lagi, jadi dari sekarang ayo buruan jadi reseller, dan Anda bisa mempunyai penghasilan tambahan dengan menjual kue lebaran itu. Ini bukan main-main walaupun jual kue kan gitu kan. Jadi tidak perlu kita gengsi, apapun yang kita ciptakan. Orang saja di pinggir jalan jual bakso, jual telur gulung, jual apa lagi, nugget dan lain sebagainya. Alhamdulillah bisa membuat keuntungannya pribadi gitu kan. Ada nilai uang jajan tambahan, makin banyak uang jajan kan semakin nikmat nih Bang. Jadi gitu, ada Iya, betul. itu yang mengirimkan pesan tuh Suli 5 mantap nih kata Baginda Fahru Reza. Jadi kita juga Nah, Bang, Kota Medan ngomong-ngomong nih tentang Suli. Nah, ini sebenarnya Suli itu juga bagian dari bisnis Abang atau ini bukan, Bang, gitu, Bang? Karena ada yang penasaran juga dengan Suli nih, Bang. iya, Suli 5 ini produk organisasi yang dekat dengan kita dan kita dipercaya untuk memasarkannya. Di tiap provinsi itu beda-beda pemasarnya di tiap provinsi. Khusus untuk Sumatera Utara ya kita yang dan bersama tim yang menjalankan Suli 5. Jadi kalau Anda tinggal di Sumut, terkhusus Kota Medan, kita bisa distribusikan ini. Airnya berbeda dengan air yang lain, kemudian penyulingannya berbeda. Kita juga bisa menghubungi Anda untuk memasarkan ini, memberikan brosur dan lain sebagainya di 0821 6311 9497. Kemudian ada juga pertanyaan itu di atas, Bang, izin, maaf Pak, dia manggil Pak, ini mungkin mahasiswa saya nih Bang. Maaf Iya, Pak, kalau iya, boleh iya. tahu kosannya di daerah mana? Kosannya di Medan, di dekat Aksara. Kalau kita tahu Aksara itu di mana, pastilah bisa dapat kosannya karena dekat sekali dengan simpang itu. Kalau mau lebih jelasnya 0821 6311 9497, kita share log gitu. Masya Allah. Bang, berarti ini Suli 5, ini berarti produk air minum ya, Bang ya? Siap, benar. Nah, produk air minum ini kenapa sih kita harus pilih produk Suli 5, Bang? Kenapa nggak produk X, Y, Z yang di luaran sana yang bertebaran? Apa sih sebenarnya Suli 5 ini keuntungannya ataupun keunggulannya dari produk X, Y, Z di luaran sana, Bang?
Silakan Bang, monggo Bang, biar kita lebih tertarik nih, lebih tertantang dan lebih apa namanya ya, lebih suka dengan produknya Abang nih Bang. Gimana nih Bang? Ya, Suli 5 ini produknya umat Islam. Kita sendiri yang kembangkan, umat Islam sendiri. Dari sampai saat ini masih dari Jawa Timur dan akan diusahakan diproduksi langsung di Semencirim, Kota Medan, Sumatera Utara. Masya Allah. Nah, kita upayakan membangun di situ dengan kawan-kawan yang punya gawean ini se-Indonesia. Kita hanya diperintahkan untuk share, untuk jual, untuk masarkan. Ya, minumannya ini saya pikir tidak kalah saing dengan minuman yang nomor satu terkenal dengan artis Raisa sebagai bintang iklannya, ya kan. Cuman saja kita memang harus yakin Bang, menjual nama baru yang ada gitu. Inilah contoh kita harus bisa jatuh bangun gitu. Saya mau menyampaikan pesan bahwasannya walaupun tidak ya seterkenal air yang diminum Raisa dalam iklan YouTube, kalau kita buka YouTube ya kan dari televisi Android kita ataupun dari handphone kita langsung muncul Raisa pegang minuman yang terkenal itu, ya kita harus yakin juga menjual apa yang mungkin belum terkenal seperti itu. Jadi ini air bagus sekali, penyulingannya bagus. Nanti kita akan launching di Medan. Kita tunggu tanggal mainnya, menyetujui, kita minta persetujuan dari pusat bagaimana, dan harapannya air yang belum dikenal ini bisa lebih itu ada Mbak Syafa, saya ambil produk Sulu 5 ini dari UMKM Cakung. Sekarang saya jadi tahu penjelasan detail di sini. Terima kasih atas infonya. Ya, Nah, tuh kan Bang, sangat bermanfaat kalau ilmu itu Cakung, Bang. di Cakung ada, di Medan ada, mungkin di daerah-daerah lain ada. Dan ini kita sedang berupaya untuk mengenalkan itu, gitu ya. Harapannya terkenal seperti yang diminum Raisa itu. Dan Betul, 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 yang betul. produk yang diminum Raisa itu awal sekali dia belum terkenal, pastinya punya proses dan perjuangan. Saya pernah baca satu artikel, perjuangannya adalah ketika air minum mereka awalnya untuk menyambut tamu-tamu yang ada datang ke Indonesia, tamu-tamu itu diberikan air masak. Air masak bahasa Medan ya, air mateng. Air yang dijerang. Betul, air matang. Air matang itu diminum oleh tamu-tamu luar, orang-orang barat yang justru tidak sesuai dengan lidah mereka. Kenapa? Ada asap-asapnya dikit, ya kan? Ada Iya, betul, betul, aroma-aroma betul. aroma yang berbeda dengan air yang steril. Maka Betul, betul. iya, maka yang saya baca artikel tuh masuklah mereka dengan membuat air kemasan. Itulah air kemasan yang diminum oleh Raisa. Berarti ada persaingan di situ. Saingan mereka apa? Air mateng. Masuklah air itu. Kita juga nggak salah untuk menyaingi air itu. Itulah bisnis enaknya kompetisi. Kalau kita datang Iya, ke Malaysia, Bang Azari, ya. datang ke Malaysia, saya Ah, tidak pernah melihat satu air pun yang diminum Raisa ada di Malaysia, di supermarket atau minimarket yang ada. Nggak ada. Saya lihat merek yang diminum Raisa. Kenapa? betul, betul, Karena betul, betul, betul. betul, benar kan Bang? Abang kalau ke Iya, Malaysia iya, betul. betul. Saya Kenapa? dulu pas Karena ke Malaysia juga ada sekitar 3 harian di sana. Pas saya mau cari air merek Raisa itu emang nggak ada sama sekali. iya. Berarti peluang untuk usaha itu kita terbuka besar, betul Bang ya? Terbuka Betul, besar. betul, betul, betul. Jadi kawan-kawan jangan pernah pesimis, ayo go. Kita berani, kita berbuat. Dan alhasil nanti kita harus menjadi pemenang karena perintah Islam, karena di sini judulnya orang Islam harus. Perintah Islam itu setelah hayya 'alas shalah itu hayya 'alal falah. Tujuannya menjadi human falah, manusia yang Betul, pemenang. betul, betul. Jadi kalau Menuju kita tidak kemenangan. Nah, betul, kalau nggak punya dalam diri ini prinsip prinsip pemenang, maka kita nggak ada greget dalam hidup gitu. Iya. Masya Allah. Masuk lagi Nah, kawan-kawan. Mbak Syafa ini. Dari tahun 2018 pelaku UMKM ini tak gentar mempromosikan ke acara-acara kegiatan OKOC waktu itu, dan akhirnya saya pakai untuk tambahan air mineral dalam nasi box saya.
Mantap. Nah, mantap ini dari UMKM Cakung, Masya Allah. Nah, kawan-kawan tadi, itu tadi kan penjelasan dari abang kita bisnis apa yang beliau jalankan gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan bisnis yang sebenarnya itu mudah untuk dijalankan, tetapi tinggal lagi gimana caranya kita mau atau tidak gitu ya. Nah, Bang Rian tadi, kalau misalkan teman-teman nih bingung ya, bingung mau buka usaha apa, atau bingung modalnya tersendat, ataupun bingung dengan segala sesuatunya, khususnya yang ada di Kota Medan dan umumnya yang ada di seluruh Indonesia tidak menutup kemungkinan karena Bang Rian ini punya channel yang banyak di seluruh Indonesia dan bahkan di mancanegara. Jadi kalau misalkan teman-teman mau jadi penjual kue lebaran, mau menjadi reseller ataupun menjadi calonnya kos-kosan gitu ya, mau menjadi pedagang kurma gitu ya, mau menjadi penjual minuman mereknya Suli, ingat Suli 5 ya. Suli 5 bukan yang lain. Nah, itu teman-teman bisa mulai tanpa modal ya, tanpa modal ataupun modal pas-pasan juga bisa gitu ya. Silakan langsung hubungi nih narasumber kita yang sangat luar biasa ini. WhatsApp-nya di nomor 082163119497. Nah, itu ya Ya, perlu dicatat. Dan kawan-kawan juga jangan khawatir kalau misalkan kawan-kawan baru bergabung ya, baru bergabung dan belum mengikuti dari awal sampai akhir, kita juga akan ada tayangan ulangnya di YouTube. Nanti insya Allah kalau kita sudah upload di YouTube, linknya juga kita akan share sama Bang Rian juga nih. Jadi kalau misalkan teman-teman yang tadinya pesimis, sekarang tidak perlu lagi pesimis. Karena peluang-peluang itu banyak gitu ya. Menghasilkan menjadi usaha itu mudah. Usahawan itu sangat mudah banget. Tinggal lagi bagaimana teman-teman mau menuju jalan itu. Bang Rian tadi sekali lagi membuka peluang sebesar-besarnya bagi kawan-kawan yang mau menjadi reseller. Dan juga Bang Rian ini membuka peluang sebesar-besarnya. Ada dua peluang nih. Peluang pertama jadi resellernya Bang Rian. Peluang yang kedua, Bang Rian yang jadi resellernya Bapak Ibu sekalian. Nah, mantap nggak tuh? Kalau Bapak Ibu punya misalkan punya produk atau punya usaha yang mau dijualkan oleh Bang Rian, nah itu bisa juga hubungi WhatsApp-nya beliau di 0821 63119497. Nah, teman-teman jangan khawatir. Apapun profesinya, apapun keadaannya, teman-teman tetap bisa menjadi pengusaha. Nah, Bang Rian, kita mau dengar siap. lagi dong supaya kita bisa lebih semangat lagi nih dengan Bang Rian gitu kan. Bisa lebih semangat lagi supaya kita Ya, bisa jadi pengusaha. Minta tolong dong kasih kita ya. semangat lagi. Apa nih yang mau Abang bagikan lagi nih Bang gitu. Silakan Bang. Baik, baik Bang Azhari, semua bisa dilakukan ya. Semua bisa dilakukan, jangan pernah pesimis, optimis lah. Sudah saatnya kita bangkit, ya kan? Karena masa depan ada di genggaman tangan kita untuk Indonesia. Masya Kita Allah. bangkitlah. Semua bisa dilaksanakan kecuali satu hal, yaitu memakan kepala sendiri. Jadi Anda bisa buat apa aja, ya kan? Betul, Buatlah, betul, betul. kreasikanlah dengan keyakinan, karena pada surah Al-As dijelaskan sungguhnya manusia itu rugi kecuali orang yang yakin. Maka berbuatlah, buatlah, percayalah pada diri. Kalau kita saja tidak percaya dengan diri kita, bagaimana orang lain mau percaya sama kita? Itu kuncinya. Betul, 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 Nah, betul, jadi betul. kalau nggak percaya diri nggak ada gunanya hidup. Maka percaya dirilah, yakinlah, karena Allah bilang kalau orang yakin itu maka orang beruntung. Dia orang yang beruntung. Semua bisa dilakukan. Dan pernah di seminar saya, waktu seminar sebelum COVID, di banyak peserta yang mendengarkan, saya sampaikan bahwa siapa yang mau saya berikan 1 miliar rupiah, ya, saya potong tangan kanannya. Saya kasih 1 miliar, saya potong tangan kanannya, nanti dibawa kita ketemu. Siapa yang mau, angkat tangan. Satu orang pun tidak ada yang mau unjuk dirinya ataupun mengangkat tangannya untuk dipotong dengan imbalan 1 miliar. Lalu saya bertanya, kenapa? Nggak mau lah, rugi. Masa tangan saya tidak ada, walaupun 1 miliar saya nggak mau. Rata-rata memiliki jawaban yang seperti itu. Berarti kita simpulkan bahwasannya tangan kita yang tidak mau dipotong itu punya nilai lebih dari 1 miliar.
Berarti Anda sudah punya modal di sebelah kanan 1 miliar, di sebelah kiri 2 miliar jadinya. Jadi tidak ada kata kita tidak punya modal, apalagi kita dianugerahkan akal, seperti contoh Bang Maulana Hasan itu, putar akal, putar putar otak, apa yang bisa saya buat ini dengan banyaknya baju-baju di Tanah Abang. Ya kan, dia tawarkan secara online. Begitu juga rupanya Bang Azhari, moderator kita hari ini, melakukan hal yang sama, menjadi Masya profitnya. Allah. Nah, ini harus kita yakini bahwasannya kita bisa dalam situasi apapun, karena yakinlah ada Allah bersama kita. Masya Allah, mantap, luar biasa, merinding ya. Jadi kuncinya itu teman-teman niat. Sebenarnya modal itu kita sudah ada. Yang Ya, katanya saya nggak punya modal. Hello, lu masih punya dua tangan, nah. Masih punya mulut untuk berbicara. Masih punya otak untuk berpikir. Itu harganya sudah berapa? Jangan dijual, jangan diuangkan. Tapi digunakan untuk menghasilkan. Nah, itu kan modal gitu kan. Masya Allah. Tapi kalau misalkan modalnya itu dari segi uang ya, kita berbicara uang. Kalau memang benar pas-pasan, jangan khawatir. Bang Rian solusinya. Bisa hubungi Allah. di 0821-6311-9497 kawan-kawan. Nah, Siap, gitu ya. kita boleh Tapi sharing. kawan-kawan tenang aja. Yang penting kawan-kawan tuh punya niat ya. Kita insya Allah kalau misalkan Bang Rian ini saya sudah nggak meragukan lagi karena memang dari dulu kita bareng juga gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu juga Bang Rian ini adalah salah satu motivator bidang usaha dan sudah mengisi di beberapa acara gitu ya. Jadi jangan ragu lagi. Bang Rian ini memang orang hebat insya Allah. Dan kalau teman-teman ya sekali lagi, kalau yang tidak mengikuti dari awal acara ini bisa nanti menonton tayangan ulangnya di YouTube. Nanti kalau misalkan sudah saya upload di YouTube, saya akan share ke teman-teman semua dan kita share juga ke Bang Rian. Siap. Jangan lupa ya teman-teman, percaya diri itu wajib. Pesimis itu tinggalkan. Karena kalau teman-teman mau sukses, itu kuncinya adalah percaya diri ya. Percaya diri dan percaya sama Tuhan gitu. Ya. Masya Allah, luar biasa. Bang, ini sebagai penutup nih Bang, sebagai penutup untuk kita semua Bang. Abang mau kasih pesan-pesan atau tips apa nih Bang, sebelum ditutup acara kita hari ini Bang? Saya mau bilang pentingnya 3 huruf dalam menjalani hidup. Huruf yang Nah, pertama M, yang kedua A, yang ketiga U. hmm, Dirangkai menjadi mau. Ketika mau ya, itu sudah terpatri dalam diri, maka semua bisa kita jalankan. Yang pasti maunya positif, ya kan? Dan yang kedua, betul. mau itu bisa dirangkai dengan silaturahim. Kita bisa ada di sini karena saya membangun silaturahim dengan Bang Azhari. Saya dengan Bapak Ibu sekalian yang bergabung nanti bisa silaturahim dengan senang hati. Kita kasih nomor WhatsApp untuk terus memiliki akses diskusi, sharing, dan lain sebagainya untuk hal yang positif pula. Itulah indahnya kita sebagai insan, makhluk sosial, karena memang untuk bersilaturahim dan bisa berbagi satu sama lain, bisa sharing, saya justru senang, malah saya yang bisa dapat banyak ilmu, makanya saya senang untuk sharing. Ini di sini Bang Azhari, terima kasih atas undangannya Bang. Ya, senang sekali bisa diundang di sini. Saya justru makin banyak ilmunya. Ya, semua ini atas izin Allah. Mudah-mudahan terus banyak lagi teman-teman saya yang bisa kita bertukar pikiran, tukar ilmu, Amin. cerita. Intinya MAU harus terpatri dalam diri. Itu Bang. Masya Allah. Nah kawan-kawan ini intinya MAU, mau gitu ya. Kalau kita mau, kita pasti bisa bergerak. Kalau kita mau, kita pasti bisa bersilaturahmi. Kalau kita mau, kita pasti bisa. Kalau kita mau, kita pasti sukses. Kalau kita Ya, mau, kita pasti mendapatkan apa yang kita inginkan. Masya Allah, luar biasa nih. Ini sebenarnya kawan-kawan, saya kasih bocoran dikit. Ini saya hanya hanya punya ide sedikit. Bang, gimana sih kalau misalkan kita sharing gitu? Nah, kalau misalkan kita sharingnya itu via WhatsApp aja kayaknya nggak bermanfaat. Maksudnya bermanfaatnya cuma kita berdua aja. Gimana kalau kita sharingnya depan publik? Nah, ternyata Bang Rian juga mau. Masya Allah, jadi feel-nya kita ini dapat, kita langsung atur waktunya segala macam. Alhamdulillah,
semuanya kita bisa lakukan di sini. Dan saya juga sangat-sangat berharap Bang Rian ini bisa lagi sharing dengan kita nantinya gitu kan. Nah, kalau misalkan Bang Riannya juga bersedia nih gitu. Insya Dengan Allah yang kita lakukan ini, ya, yang kalau kita lakukan ini bukan kita untuk gimana-gimana, hanya untuk kebaikan dan memberikan sesuatu kepada teman-teman. Karena kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, yakinlah Tuhan akan memberikan sesuatu kepada kita. Bukan energi, begitu, Bang ya? iya, dan energi kebaikan itu balik ke kita, terasa banget. Nah, energi kebaikan itu kembali lagi ke diri kita. Masya Allah, Bang Rian. Masya Allah, tabarakallah. Ini saya benar-benar merinding gitu ya. Karena apa ya? Yang tadinya saya itu hanya orang biasa, ketika dekat sama orang-orang yang sangat luar biasa, energi-energi positifnya itu sampai di saya gitu. Alhamdulillahnya salah satunya energi positif dari Bang Rian ini. Dan alhamdulillah juga hari ini ternyata yang menonton tadi ada yang chat saya juga, itu ada yang dari Papua Bang. Masya Allah, ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi. Berarti seluruh Indonesia seneng Wah, nih dengan acara-acara yang seperti ini. Mudah-mudahan Bang Riannya nanti maju terus kedepannya bang. mau lagi kalau misalkan kita Ya. mau sharing gitu ya. Masya Maju terus Bang Allah. Azari, kuat terus, banyak-banyak Mantap. materi yang beragam. Kita siap untuk mendukung kegiatan yang dilakukan Bang Azari, bagus-bagus. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kawan-kawan, sekali lagi saya katakan, kalau kawan-kawan tidak punya modal dan ingin membuka usaha, kue lebaran kah itu, atau calo kos-kosan kah itu, atau kurma kah itu, atau air suli 5, ataupun usaha yang lain, bisa hubungi Bang Rian di nomor WhatsApp 0821 63119497, atau bisa juga melalui Instagramnya beliau di Rian Parinduri. Saya ulangi, @Rian RIYAN Parinduri ya, jangan lupa ya. Masya Allah. Sebelumnya Bang Rian, terima kasih banyak nih sudah bergabung sama kita nih. Ya, sama-sama Bang. Saya juga terima kasih. Maju terus, melangkah terus Bang. Amin. Sehat-sehat terus Bang ya, sama-sama keluarga ya Bang ya. Amin. Sampai salam balik sama calon. Masya Allah, amin Cepat amin cepat amin. menyusul Bang, cepat menyusul. Insya Allah doakan Bang tahun ini Bang, Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Rian, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Ya. Allah. Nah, kawan-kawan, itu tadi ya materi kita hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Dan kita juga sangat mendapatkan manfaat dari abang kita, Abang Rian ya. Dan bagi kawan-kawan yang mau langsung sharing manfaat, sharing ilmu, dan lain sebagainya, kawan-kawan bisa hubungi Bang Rian melalui Instagramnya di @rianparinduri. Dan kalau misalkan kawan-kawan ingin tahu ataupun ingin request gitu ya, Kak, coba dong talk show sama si A, si B, si C. Silakan DM kita dan kita nanti insya Allah akan kita follow up gitu ya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah menyaksikan, terima kasih banyak. Dan kalau misalkan kawan-kawan yang telat menyaksikan, jangan khawatir karena kita ada tayangan ulang di YouTube. Nanti YouTube-nya kita akan share. Jangan lupa di YouTube kita di like, comment, share, subscribe ya, dan di share sebanyak-banyaknya karena apapun yang kita bagikan selama itu bermanfaat untuk orang lain, maka yakinlah manfaat itu akan kembali ke diri kita. Akhir kata saya Azhari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sukses.